Semoga kita semuanya selalu sehat, sukses, sejahtera, selamat-selamanya, panjang umur dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan semoga pandemi di Indonesia pada khususnya segera hilang dan berakhir. Sahabat-sahabat mahasiswa Indonesia, Sahma Indonesia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa anak broken home tidak selamanya gagal dalam pendidikan. Jadi sekali lagi, anak yang broken home, anak yang kebetulan nasibnya broken home, tidak selamanya gagal dalam pendidikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya akan membacakan rilis yang disampaikan oleh Wallipop.com terkait dengan curhat anak Ike Nurjanah yang dapat IPK tertinggi di FHUI, jadi Fakultas Hukum Indonesia ya, salah satu perguruan tinggi yang top Indonesia ya. Jadi kuliah di sana. Jadi nanti saya akan coba membacakan curhatan dari anak Ike tersebut. Sahabat-sahabat sekalian, apabila video ini bermanfaat, menjadi inspirasi dan motivasi bagi yang lain, terutama bagi mahasiswa yang kebetulan broken home ataupun nasibnya tidak utuh keluarganya, bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk lebih sukses yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jadi sebelumnya, apabila ini bermanfaat, jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like, komen, dan share. Baik, broken home adalah istilah yang sering kita dengar di berbagai media, dikatakan adalah yaitu kondisi keluarga yang mengalami perpecahan sehingga berdampak kepada seorang anak. Bisa saja broken home itu akibat dari kondisi keluarga yang tidak utuh, baik karena perceraian atau meninggal, ataupun broken home itu karena ada tinggal sama orang lain, pihak ketiga, karena pertengkaran orang tua, bisa juga kekerasan dalam keluarga, juga kekerasan dari fisik, ataupun orang tua yang otoriter. Ini bisa sebagai indikasi anak ataupun keluarga dalam keluarga yang broken home. Namun sekali lagi, tidak selamanya anak yang broken home gagal dalam pendidikannya. Ternyata masih banyak anak yang, mohon maaf, dikatakan broken home tapi sukses dalam pendidikannya. Salah satunya adalah yang dialami oleh salah satu, ini contoh ya, yang bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi yang lain, terutama bagi mahasiswa yang kebetulan nasibnya keluarganya tidak utuh. Baik, kita bacakan seperti yang dirilis oleh Wallipop.com ya. Curhat anak Ike Nurjanah yang dapat IPK tertinggi di Fakultas Hukum UI, Rabu 22 September 2001. Jakarta. Siti Adira Kania baru saja menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Anak Ike Nurjanah dan Aldi Bragi itu membanggakan kedua orang tuanya karena berhasil lulus dengan predikat cum laude. Wanita itu mendapat IPK 3,78 dan menjadi lulusan dengan nilai tertinggi sefakultas. Wah, ini memiliki nilai tertinggi sefakultas di salah satu perguruan tinggi yang betul-betul perguruan tinggi yang top Indonesia ya. Salah satu perguruan tinggi top Indonesia dan menjadi perguruan tinggi rujukan bagi perguruan tinggi yang lain di selain perguruan tinggi itu ada di ibu kota. Kita lanjutkan rilisnya.
Di Instagram, Adira membagi momen-momen hingga curahan hati terkait kelulusannya yang jadi viral ini. Dalam postingan terbarunya, Adira mengungkap sekelumit cerita mengenai perjuangannya menyelesaikan studi. Ia mengakui jika kedua orang tua yang bercerai menjadi sumber inspirasi dan motivasi meski sudah tidak lagi bersama. Nah, ini kata kuncinya. Dia tetap sukses walaupun orang tuanya bercerai, tidak utuh. Tapi dia sukses. Inilah kata kunci, inilah inspirasi bagi sahabat-sahabat mahasiswa Indonesia yang kebetulan nasibnya tidak utuh seperti yang lain ya. Ini contoh, salah satu contoh. Dalam curhatannya, Adira pun ingin mematahkan anggapan mengenai anak broken home. Karena orang tuaku bercerai, beberapa dari kalian mungkin bertanya atau tidak, bagaimana aku bisa mencapai semua ini? Maksudnya walaupun bercerai tapi sukses. Mungkin ada pertanyaan nih dari sahabat-sahabat semuanya. Jawabannya adalah walaupun istilah broken home digunakan untuk mendefinisikan orang yang orang tuanya bercerai atau berpisah, beruntung aku tidak pernah merasa broken, tulisannya. Nah, ini bagus nih, mentalnya sangat bagus, sangat dewasa. Walaupun dikatakan broken home tapi tidak merasa, karena dia berpikir dia memiliki kedewasaan untuk bertindak bersikap terhadap itu. Adira lanjut menjelaskan bahwa sejak orang tuanya berpisah, ia tetap merasa utuh karena bapak dan ibunya selalu memberikan cinta dan atensi yang dibutuhkan. Apalagi ia juga banyak mendapat kasih sayang dari anggota keluarga lainnya, termasuk sang paman Randy Bragi yang ikut merayakan kelulusan Adira. Lulusan program sarjana kelas internasional itu pun merasa jika punya support system yang baik adalah privilege terbesarnya. Ia berterima kasih punya banyak orang yang tak hanya siap mendukung dan membantu, tapi juga menegur kesalahannya. Jadi anaknya itu walaupun didukung, dia menerima kesalahan. Kalau salah pasti tegur orang tua. Tidak ada yang tidak sayang orang tua terhadap anaknya. Teguran itu adalah salah satu edukasi bagi anak. Jadi jangan dianggap orang tua menegur itu atau memarah itu tujuannya kecuali untuk ingin lebih baik anak itu ya. Meski begitu, perjalanannya tidak selalu mulus. Itu manusiawi ya. Tidak, itu tidak selalu mudah. Kadang-kadang aku merasa kewalahan dan terpuruk juga. Nah, itu sekali lagi namanya manusia, pasti akan terpuruk ya. Tapi harus bangkit kita ini. Jangan terpuruk, jangan jatuh terus. Harus bisa bangkit. Tapi Bapak selalu bilang, the show must go on. Dan kamu tahu, datang dari keluarga entertainer, itulah yang mentalitas yang kami punya. Tulis lulusan perminatan hukum ekonomi dan teknologi itu. Terakhir, Adira mengajak para followernya untuk tidak banyak beralasan dan mengejar cita-cita juga karir yang diimpikan mereka. Mengenai karirnya sendiri setelah kuliah, ia mengaku sudah mendapatkan berbagai kesempatan baik, tapi belum tahu mau memilih yang mana. Aku sangat bersyukur dan terberkati dengan kesempatan-kesempatan yang diberikan kepadaku, tapi yang keputusan yang paling penting dalam hidup tidak pernah mudah. Jadi aku pikir, aku akan memberitahu kalian nanti. Tapi yang paling penting, apapun jalan yang aku pilih, aku berharap bisa selalu berbuat orang-orang tercintaku bangga, kata Dira. Jadi sekali lagi, semua orang kalau ingin sukses itu pasti banyak ujian dan cobaan. Ini bagus, ini menjadi inspirasi bagi para mahasiswa yang kebetulan nasibnya menjadi datang dari keluarga yang broken home atau dari perceraian. Ini menjadi inspirasi, bisa menjadi pelajaran, kan kita harus bangkit. Sahabat-sahabat sekalian, terutama mahasiswa Indonesia yang kebetulan nasibnya tidak seutuh keluarga yang lain, ada 4 hal yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah yakinlah orang tua itu pasti sayang terhadap anaknya walaupun
terjadi perceraian, mohon maaf perceraian, atau terpisah, ataupun kebetulan jauh. Jadi sekali yang pertama adalah yakinlah bahwa orang tua itu pasti sayang dengan anaknya, dimanapun anak berada. Itu harus yakin dengan itu. Yang kedua, berpikirlah positif untuk lebih dewasa menghadapi keadaan semacam itu. Jangan terus menjadi permasalahan, menjadi hambatan untuk berkarya. Berpikir positiflah dan dewasalah berpikir menghadapi kenyataan ini. Yang ketiga, janganlah menganggap bahwa diri sendirilah yang terjadi ataupun yang mengalami jauh ataupun keluarga tidak utuh. Jangan menganggap dirilah yang paling terpuruk. Di sana juga ini, di luar sana masih banyak orang yang tidak utuh, tapi tetap bangkit dan sukses. Yang keempat, sekali lagi, masih banyak orang-orang yang tidak utuh keluarganya, tapi tetap sukses dan bangkit. Kita tidak akan, kalau kita hanya memikirkan keluarga tidak utuh, sakit, kita tidak akan meraih sesuatu yang diharapkan. Orang lain udah pada sukses, udah pada lari, masa kita masih ngungkit-ngungkit yang nyata-nyata sudah dilaluinya. Jadi itulah sahabat sekalian. Oleh karena itu, tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Yang kedua, tidak ada kesuksesan tanpa permasalahan. Yang ketiga, tidak ada kesuksesan tanpa capek. Yang keempat, tidak ada kesuksesan tanpa keringat. Harus berkeringat kita ini, harus capek dulu. Dan kelima adalah tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Kelima itu adalah kata kuncinya kedewasaan berpikir, kedewasaan bersikap, kedewasaan cara bertindak. Dan mohon maaf apabila salah dan kekurangannya. Terima kasih. Duan jibahalap lihiji Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.